Kekuatan kami, harapan kami hanya di dalam Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Sembunyikanku di balik salib-Mu Tuhan, dan persiapkan setiap hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom seluruh jemaat yang ada di Sumatera, selamat pagi semuanya. Senang selalu bersama, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, menjadi kesukaan bagi setiap kita. Terima kasih juga sebelum saya sampaikan renungan pada pagi hari ini, mau mengucapkan terima kasih buat semua kesaksian yang sudah sampai di komen di YouTube, di doa pagi, mendengar jemaat yang dijamah, mengalami kesembuhan, bahkan memberi diri dibaptis, menjadi sukacita bagi setiap kami yang ada di tempat ini mendengar semua kesaksian Anda. Saya mau memulai dengan sebuah cerita kepada setiap kita, semuanya pasti pernah menerima hadiah. Yang pernah menerima hadiah bisa melambaikan tangan. Saya mau cerita, saya juga pernah menerima sebuah hadiah, dan salah satunya saya mau menceritakan, yaitu saya menerima sebuah hadiah cincin di Hari Ibu beberapa tahun yang lalu dari anak saya. Saya mengenakannya di dalam keseharian, dan ketika melihat cincin ini, itu mengingatkan saya bagaimana kejadian, apa yang surprise yang sudah diberikan daripada anak saya. Nah, saya percaya setiap kita juga memiliki barang-barang yang mungkin bisa menjadi kenangan bagi setiap kita. Ketika kita melihatnya, itu mengingatkan kita akan sebuah kejadian, mengingatkan kita kepada siapa yang memberikan. Terakhir, saya saya ingat baru-baru menghadiri sebuah peneguhan seorang pasangan daripada anak rohani, ketika diberikan sebuah hadiah, biarlah ini mengingatkan akan aku. Jadi setiap mungkin barang-barang yang diberikan oleh orang-orang yang kita kasih atau apapun itu, mengingatkan kita akan sesuatu. Dan pagi hari ini kita akan bacakan di dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Di sana dengan tema Jumbai Jubah, Jumbai Peringatan, adalah sebuah jumba yang mengingatkan setiap bangsa Israel akan sesuatu, mengingatkan akan Tuhan. Mari kita bacakan terlebih dahulu di Bilangan 15 ayat 37 sampai 41. Kita bacakan dengan suara yang terbaik. Di dalam hitungan yang ketiga, Jumbai Peringatan. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 38, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan di dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Ayat 39, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Kita bacakan ayat 39 dengan suara yang terbaik sekali lagi. 1, 2, 3. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya, tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ayat 40, apa yang dimaksud dengan jumbai ayat 40? Maksudnya, supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku, dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi di ayat 37 dan 38 di sana dikatakan Tuhan berfirman, buatlah jumbai pada punca baju, bahkan turun-menurun, dibubuh ungu kebiru-biruan. Ini seperti, kebetulan saya ada shawl yang mirip-mirip seperti itu. Jadi ini jumbai-jumbai, jumbai jubah, ya. Jadi di belakangnya itu ada seperti benang-benang yang digulung-gulungkan seperti, dan berwarna kebiru-biruan ungu. Saya bisa minta PowerPoint-nya. Kalau tadi shawl, yang ini aslinya.
Jadi maksud jumbai jubah di poin yang pertama, kita bisa lihat, saya beri contoh, ada gambar jumbai jubah di tempat ini. Maksudnya yaitu, pertama, mengingat dan melakukan perintahnya, dan kedua, menjadi kudus bagi Tuhan, bagi Allah. Mengingat dan melakukan perintahnya dan menjadi kudus bagi Allah. Bisa minta slide yang ada jumbai jubah, biar semua ada gambaran sebenarnya apa itu. Karena di dalam keseharian kita, ini adalah budaya daripada bangsa Israel, dan mungkin kita juga tidak lagi memakaikan jumbai jubah. Nah, ini contohnya yang ketika mereka masuk ke dalam bait suci, mereka memakai, bangsa Israel memakai yang namanya jumbai jubah. Supaya kita semua ada gambaran. Ini dipakai, maksud Tuhan supaya ketika memakainya, itu pertama mengingat dan melakukan segala perintahnya. Ketika kita melihatnya, kita itu mengingat bagaimana kita harus taat kepada seluruh perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan kepada setiap kita? Mungkin banyak kita lihat di dalam firman Tuhan, tapi yang utama adalah dua, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua, yaitu menjadi kudus bagi Tuhan, be holy to your God. Arti daripada kekudusan yaitu kita itu dipisahkan dan dikhususkan untuk menyembah Tuhan dan melakukan kehendaknya Tuhan. Sama seperti saat doa pagi pada pagi hari ini, Anda mengkhususkan waktu 1 jam untuk menyembah kepada Tuhan. Anda tidak disibukkan dengan hal-hal aktivitas rutin yang biasa, yang mau dikerjakan, ataupun handphone yang selama keseharian terus-menerus bersama dengan kita. Hari ini kita memakai semua peralatan itu untuk menyembah Tuhan. Kita menanggalkan setiap kesibukan kita, beban kehidupan kita tanggalkan. Kita khususkan waktu ini untuk menyembah kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Sebagai ganti apa? Sebagai ganti mengikuti keinginan kita sendiri. Banyak keinginan kita, hawa nafsu kita, dan yang mencemari kita seperti apa yang cenderung dilakukan. Melakukan hal-hal ketidaksetiaan. Sama seperti kesaksian yang sudah Anda dengar di awal daripada sebelum penyembahan yang ada, itu ada keinginan-keinginan. Setiap kita punya keinginan. Bahkan keinginan yang bersaksi bukanlah melakukan dosa atau hawa nafsu, tapi keinginan hobinya ternyata itu sudah menyeret fokus dia untuk khusus untuk menyembah kepada Tuhan, untuk kudus menyembah Tuhan. Tidak lagi konsentrasi ataupun bisa fokus, karena pikirannya itu teralih kepada semua hobinya. Semua hidup kita itu harus seimbang. Saya tidak mengatakan kita tidak lagi melakukan hobi kita, kesenangan kita, tapi semua di dalam batasan-batasan yang ada, sehingga tidak menyita waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Selalu menyiapkan waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan. Nah, kasih karunia daripada Tuhan, itu kita tidak gunakan sebebas-bebasnya. Kalau kita mau berkata, tadi yang bersaksi, kan ini bukan dosa, kan nggak ada masalah untuk saya melakukannya. Tetapi ketika ternyata itu menyeret apa yang menjadi waktunya bersama dengan Tuhan, kasih karunia itu memampukan dia untuk kembali. Kasih karunia itu memberikan dia kekuatan untuk tidak terintimidasi. Bukan ketika mau datang kepada Tuhan tidak tertuduh, ya kan? Kamu sudah jauh dari Tuhan, Tuhan sudah nggak menginginkan dirimu dan sebagainya. Kasih karunia sebenarnya dipakai untuk tiap kelemahan-kelemahan kita untuk dapat kembali kepada Tuhan. Bukan dipakai sebebas-bebasnya untuk melakukan hawa nafsu kita. Ya. Bangkit di dalam kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Saya sendiri juga punya kelemahan.
Kebanyakan itu hal-hal kenyamanan. Kalau ada perubahan kenyamanan yang diambil, itu saya struggle, saya bergumul untuk selalulah memilih apa yang menjadi keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, bukan kenyamanan diri sendiri. Semua kita memiliki area-area kelemahan, tapi kuasanya bekerja sempurna. Ya, kuasanya bekerja sempurna sehingga hidup kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu kita yang merusak kehidupan kita sendiri. Di Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah yang dimaksud jumbai juba. Ketika Tuhan berfirman, pakai ini, dia ingin tiap umatnya mengingat dan melakukan segala perintahnya dan menjadi kudus bagi Allah. Tetapi berselang waktu, apa yang dimaksud jumbai juba itu bukan lagi untuk mengingat perintahnya, untuk menjadi kudus bagi Tuhan, berubah menjadi fungsinya. Bahkan Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memakainya hanya untuk dilihat oleh orang lain. Di Matius 23 ayat 5, Matius 23 ayat 5, kalau Anda bisa bukakan, atau nanti ada di PowerPoint yang ada, di Matius 23 ayat 5, di sana dikatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Itulah jumbai juba. Yang mereka lakukan perintah Tuhan hanya untuk dilihat orang lain. Memanipulasi, ya, memanipulasi untuk ingin mengontrol orang lain. Nampaknya, contohnya, nampaknya penuh dengan kasih. Tapi ternyata hanya kepada orang tertentu yang bisa memberikan dia keuntungan. Baru orang itu mendekat. Ya, orang itu baru memberikan waktu untuk mungkin memuridkan orang lain. Hanya untuk orang-orang yang tertentu. Hanya untuk keinginan. Atau hanya untuk dilihat oleh orang lain. Bahkan bisa aja memanipulasi dalam pelayanan. Minta ke orang lain pelayanan. Tapi tidak membawa orang-orang yang melayani untuk dekat kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menggali semua talenta potensi yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Tapi untuk kepentingan pribadi, itu hal-hal yang tidak dapat mungkin dilihat oleh orang, tapi itu motivasi, memanipulasi itu mungkin motivasi yang ada di dalam hati seseorang untuk mengontrol orang lain. Inilah yang dikecam jumbai-jumbai ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya untuk dilihat orang lain, bertujuan untuk memanipulasi dan mengontrol orang lain. Beda dengan jumbai-jubahnya Tuhan Yesus. Jumbai-jubah Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di dekatnya itu mengalami kesembuhan. Ada 2 kesembuhan yang ditulis di dalam Alkitab mengenai jumbai-jubah Tuhan Yesus. Pertama yaitu wanita 12 tahun yang mengalami pendarahan di Matius 9 ayat 20 dan di Lukas 8 ayat 44. Di sana diceritakan seorang perempuan yang menderita 12 tahun menderita pendarahan itu tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dan dikatakan di sana, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan untuk kesembuhan wanita ini. Tetapi wanita inilah yang maju mendekati Tuhan. Dia menguatkan hatinya dan meneguhkan imannya untuk maju, mendekati, memegang jumbai-jubahnya Tuhan. Sekalipun banyak orang di sekeliling Tuhan, tetapi kuasa Tuhan mengalir kepada orang yang menginginkan. Mungkin di hatinya, itu dia menguatkan hatinya sendiri. Hari ini, apakah kita mengalami hal-hal yang tidak mengalami progres perubahan apapun di dalam kehidupan kita? Sama seperti wanita pendarahan ini, dia mengalami 12 tahun. Pendarahan dan tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Bagaimana di dalam 12 tahun, dia masih tidak kehilangan pengharapan. Apakah di masa mungkin saat ini banyak pergumulan di dalam
di dalam mungkin pekerjaan yang ada, apakah kita sudah kehilangan pengharapan di dalam Kristus? Belajar dari wanita ini, dia tetap maju. Sekeliling orang banyak, banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang ingin dekat kepada Tuhan, tetapi kuasanya mengalir ketika dia itu maju dan mendekati. Dia mendekati Yesus dari belakang. Bahkan dia tidak Tuhan Yesus tumpang tangan, doakan saya dan sebagainya. Imannya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku pegang aja jubahnya. Belum lagi berbicara. Gak usah berbicara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Teguhkanlah setiap hati kita. Ya, Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan. Bahkan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Hari ini mungkin kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik. Bagaimana saya maju? Bagaimana saya mendekati? Bagaimana saya menjamah jubahnya Tuhan? Maju di sini bisa hari ini kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Maju di sini artinya kita percaya, ayo percaya. Apapun yang kita hadapi saat ini, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan wanita ini sudah mencari sekeliling selama 12 tahun, tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Maju, dekati Tuhan. Hari ini dekati Tuhan. Kita tidak menyembah di dalam kejauhan. Seperti bangsa Israel yang berkata kepada Musa, Musa, engkau sendirilah yang naik ke gunung kudusnya Tuhan. Bahkan Yosua itu juga menantikan Musa di kaki-kaki gunung. Tetapi bangsa itu menyembah Tuhan dari kejauhan. Hari ini ketika kita tahu kita menjauh daripada Tuhan, mari datang mendekat kepada Tuhan. Jangan karena situasi, apapun yang kita hadapi, belum mengalami perubahan, kita itu menjadi jauh daripada Tuhan. Justru kekuatan kita, tadi dikatakan di dalam penyembahan kita, harapan kita hanya terletak di dalam Kristus. Amin. Kedua yaitu orang-orang sakit di Genazaret. Di Markus 6 ayat 56. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke sebuah kota di Genazaret, orang-orang itu sudah memberitakan Tuhan Yesus akan datang. Dan mereka yang mengenal dia, memohon diperkenankan hanya menjamah jubahnya dan semuanya akan menjadi sembuh. Mengenal dan berlari-lari. Ya. Mereka di Markus 6 ayat 56, mari kita bacakan dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi semua orang dikatakan di sana. Hari ini semua orang yang mengenal Tuhan dan berlari-lari, memohon perkenanan Tuhan, menjamah jubahnya, akan menjadi sembuh. Amin. Menjamah artinya itu menyentuh, memegang. Mujizat terjadi ketika kita semua hari ini di dalam hadirat Tuhan, kita menghormati kehadiran Tuhan. Kita mengakui kehadirannya. Dimanapun kita berada, mungkin kita tidak ada di dalam satu ruangan ibadah yang ada, kita juga berbeda kota di tempat kita masing-masing. Tapi di rumah, dimanapun di tempat kita hari ini mendengar firman Tuhan, kita menghargai, menghormati, mengakui kehadiran Roh Allah, di sanalah terjadi mujizat. Pagi hari ini, Anda yang mau mengalami mujizat di tempat ini bisa melambaikan tangan. Saya percaya seperti apa yang dikatakan di firman Tuhan. Dan semua orang itu akan menerima mujizat, mengalami kesembuhan pada pagi hari ini. Saya tutup dengan mendoakan setiap Anda di tempat ini. Jika memakai
jubah sebagai tanda pengikat, mengingatkan setiap bangsa Israel akan firman Tuhan, melakukan perintahnya dan hidup kudus, maka saat ini, mungkin kita tidak memakai jubah. Saat ini ada satu pribadi yang akan mengingatkan kita setiap waktu. Kita tidak melihat lagi sebuah benda sebagai pengingat kita. Mungkin kita bisa melihat firman Tuhan, Alkitab, yang mengingatkan kita akan perintah-perintah Tuhan. Tapi saya tahu mungkin tidak semua dan 24 jam kemana-mana kita membawa Alkitab kemana-mana. Tapi ada satu pribadi yang tinggal bersama kita di setiap waktu, di setiap detik, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengingatkan setiap kita, menginsafkan setiap kita dari keinginan-keinginan dan hawa-hawa nafsu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita melakukan perintahnya. Seperti ada aralam di dalam setiap hati kita, nurani kita akan berbicara. Buat ketika kita melakukan hal-hal yang mendukakan hatinya Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Mengingatkan kita itu juga untuk hidup kudus bagi Tuhan. Namanya juga Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita untuk hidup kudus bagi Tuhan. Bukan untuk dilihat orang lain, wah, orang ini kudus, orang ini hidupnya kudus, orang ini hidupnya dekat dengan Tuhan. Bukan untuk dilihat orang lain, atau bahkan untuk memanipulasi, mengontrol orang lain, melakukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi Roh Allah yang tinggal di dalam kita akan membawa kita hidup disertai dengan tanda-tanda mujizat untuk menyembuhkan, memulihkan mereka yang terluka, menyembuhkan mereka yang sakit, membebaskan mereka yang terbelenggu. Tuhanlah yang menjadi penyembuh kita, bahkan tanpa penumpangan tangan pun dari Tuhan Yesus, orang-orang mengalami kesembuhan. Seketika itu juga. Pagi hari ini, mungkin kita tidak bisa tumpang tangan secara langsung karena kita ada di tempat yang berbeda masing-masing, tetapi yang menyembuhkan adalah Roh Kudus, bukanlah pribadi personal daripada manusia. Kita sama-sama menyatukan iman kita. Kita percaya pagi hari ini kepada siapa yang maju mendekati Tuhan, yang menyemangati hatinya, mungkin semangatnya sudah, harapannya sudah hilang, sudah pudar. Hari ini diingatkan kembali. Wanita pendarahan yang 12 tahun yang tidak dapat disembuhkan oleh siapapun aja, dia menyemangati dan menengkukan imannya, maju mendekati Tuhan. Asal kujama saja. Memang tidak, Tuhan Yesus tidak menumpangkan tangan. Kujama saja jubah-jubahnya, aku mengalami kesembuhan. Hari ini apa yang kita alami? Mungkin tidak ada penumpangan tangan secara langsung, tapi secara urapan korporat. Kita akan bersama-sama doakan dan melihat mujizat terjadi. Ketika Anda menghargai, menghormati Roh Allah bersama-sama dengan setiap kita di tempat kita masing-masing, di sanalah kuasa Allah mengalir. Kuasa Allah mengalir. Dan setiap Anda yang berlari-lari, yang mengenal berlari-lari menginginkan pribadinya, akan mengalami mujizat pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, ambil posisi yang terbaik untuk menyembah kepada Tuhan. Hatiku percaya, Kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami mengingatkan setiap hati kita untuk percaya hanya kepadamu Tuhan. Selalu kami percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya.
Dengan suara yang terbaik Anda menyembah Tuhan. Sampai hatiku setiap telinga Anda mendengar dan iman Anda dibangunkan. Anda mendengar selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya minta setiap kita dengan tangan kiri bisa memegang tiap area-area yang sakit di tempat ini Anda, dan tangan kanan Anda bisa ulurkan ke depan. Ada wanita yang sakit di dalam area rahim, mengalami pendarahan. Apakah itu miom, kista, atau kanker? Letakkan tangan Anda di rahim Anda. Ada orang-orang yang merindukan ada keturunan ilahi, dan itu sudah cukup lama penantian Anda. Taruh tangan Anda di dalam kandungan Anda, dan tangan kanan ulurkan ke depan. Pagi hari ini biar seperti orang-orang di Genazaret ya Tuhan. Setiap jemaat Sumatera yang mengenal Engkau akan maju mendekat, berlari-lari, menginginkan pribadi-Mu. Ketika ada benjolan di leher Anda, ataupun di dada Anda takut untuk memeriksanya, taruh tangan Anda di dalam benjolan yang ada. Bahkan tidak hanya luka secara fisik, Anda dilukai secara batin, disalahpahami, difitnah, disalah mengerti. Saya bisa Anda menaruh tangan Anda di dada Anda. Haleluya. Haleluya. Katakan saat ini, hatiku percaya. Ulurkan tangan Anda ke depan. Jama jumbai jubahnya. Hati kami percaya Tuhan. Deklarasikan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya asal ku jama jumbai jubahnya, maka terjadi kesembuhan. Hatiku percaya. Asal ku sentuh jubah-jubahnya, terjadi kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku melepaskan kesembuhan saat ini buat miom, kista, kanker di dalam kandungan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengering dan pergi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Buka kandungan tiap rahim yang tertutup saat ini, menerima keturunan ilahi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap benjolannya yang ada di tubuh seseorang, di leher ataupun di dada saat ini mengecil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap luka di dalam hati, terima kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan virus COVID-19 ada yang mengalami karantina saat ini. Aku melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Paru-paru yang bersih, virus kami perintahkan pergi atas tubuhnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Asal ku jama jumbai jubahnya, maka terjadi kesembuhan. Hatiku percaya kepada Engkau, Allah yang membuat mujizat. Kuasa-Mu mengalir saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami terima. Haleluya. Syeda kaya ramana kaya rata kaya apa-apa. Selalu ku percaya kepadamu ya Tuhan. Selalu ku percaya.
Thank you Tuhan buat kesembuhan yang terjadi, buat pemulihan yang terjadi pagi hari ini. Iya, ketika kami duduk di bawah kaki Engkau, pagi hari ini bahkan kami berlari-lari, memegang jubah-jubah-Mu, dan kami mengalami kesembuhan seketika ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami terima